Selamat datang di Kupas Show, talk show yang menarik dan informatif bersama saya, Nabila Eleonora, sebagai host yang akan memandu acara ini. Sebagai informasi, Kupas Show adalah talk show yang akan mengupas berbagai informasi dari narasumbernya. Kami mensajikan info yang aktual langsung dari narasumbernya. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Selamat menikmati acara ini, let's do the show and have a good time. All crew stand by. Preview. Seperti yang kita tahu, kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini sudah meluap pesat, bahkan sudah menembus mencapai 203.000 jiwa yang terpapar virus COVID-19 ini. Dan hari ini saya akan mewawancara langsung narasumbernya yang pernah terpapar virus COVID-19, bahkan dia sudah berhasil survive dan recovery dari virus tersebut. Langsung saja saya sudah bersama dengan Muhammad Aji Saputra. Selamat malam Mas Putra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Nabila sehat. Mbak Nabila sehat? Alhamdulillah sehat juga nih. Nah Mas Putra mau nanya, penyebab awalnya Mas Putra bisa terkena virus COVID-19 itu apa sih? Pertama kan gue itu kan lagi magang di salah satu perusahaan dan banyak banget ketemu banyak orang berganti-ganti. Berinteraksi lah ya sama orang banyak. Banyak banget. Di situ gue juga pernah nih sesekali di lift itu ada orang batuk. Nah, batuk tapi dia pakai masker, tapi ya pakai masker scuba gitu. Oh. Ya, dan iya. ya kan kalau gue itu nggak pernah namanya lepas masker sih, kecuali kalau makan di kantin atau di ruangan gitu ya kan. Dan itu juga jaraknya nggak deketan banget sama temen. Gitu sih Mbak. Oh berarti awal mulanya karena satu lift sama orang ya? Ya sama aja berinteraksi. Ya, dan kita, saya sih, dan masnya nggak tahu dia terpapar virus itu atau enggak? Bener banget. Oh, iya. Gitu. Nah lalu ada gejala apa aja sih yang Mas Putra rasain selama terpapar virus COVID-19 itu? Ya kalau saya sih gejalanya ya, kalau kayak saya pribadi nih, saya sih gejalanya itu pertama di minggu awal saya kayak orang kena tipes. Keringet dingin, terus demam, terus kepala pusing. Oh berarti Mas Putra ini termasuk yang terpapar yang ada gejala ya? Karena kan ada yang OTG tuh. Iya benar. Orang tanpa gejala kan? Iya. Ya seminggu di awal seperti itu. Nah mau masuk minggu kedua, penciuman itu hilang. Indera penciuman hilang. Perasa hilang sampai akhirnya gue buat mutusin swab. Nah, gue mutusin swab itu lewat puskesmas nih ceritanya. Nah, berarti pertama pengantar RT RW dulu. Kalau gue pernah terpapar, maksudnya bukan terpapar, gue di lingkungan yang sangat besar rentan untuk kena corona. Iya. Jadi pertama itu daftar RT RW dulu. Nah, terus habis itu RT itu ngerujuk ke puskesmas. Nah, baru di hari Jumat, nah gue itu swab di situ. Dan dinyatakan positif. Dan dinyatakan hasilnya positif itu di hari Minggu malam berarti Sabtu malam.
Ada nggak sih prosedur selama Mas Putra berada di rumah sakit darurat Wisma Atlet? Kan udah pasti langsung dirujuk ke Wisma Atlet kan, waktu itu saya dengar-dengar Mas Putra langsung berada di Wisma Atlet. Nah, ada prosedur apa aja gitu selama Mas Putra berada di Wisma Atlet itu? Jadi saya jelaskan. Pertama nih, pas dinyatakan saya positif, saya langsung minta untuk dirujuk ke Wisma Atlet dari puskesmas itu. Karena di rumah saya itu ada ibu saya, ada keponakan, ada kakak juga. Jadi kan kebetulan saya itu belum ketemu sama orang tua lagi. Setelah Tapi di rumah Mas Putra itu cuman Mas Putra yang terpapar atau satu keluarga ada yang kena lagi? Kebetulan ibu saya sama keponakan saya 18 bulan itu kena. Yang 18 itu masih bayi? Iya, 18 bulan masih bayi. Kalau masih bayi itu gimana ya? Maksudnya dia diisolasi mandirinya gimana, kan masih bayi, masih butuh susu, masih butuh orang tuanya, itu gimana? Ya, jadi diisolasi satu rumah. Diisolasi satu rumah. Benar. Kalau saya kan udah dirujuk nih ke Wisma Atlet di hari Minggu. Di hari Minggu sore siang ini, Minggu siang. Saya dirujuk ke Wisma Atlet. Nyampe di Wisma Atlet saya melakukan kayak pertama tuh kayak kita data diri dulu, kita kayak ditanyain apa aja, terus diperiksa ada keluhan apa. Nah, kebetulan kan keluhan saya itu udah hilangnya penciuman, udah hilangnya perasa, terus demam, saat itu sih masih demam. Dan rasanya tuh kepala itu keringat dingin terus kan. Jadi saya ke Wisma Atlet, dicek dulu, kayak kita di rongsen, dicek darah, dicek detak jantung, segala macem. Nah, nanti itu sore itu saya baru dapat kamar. Jadi prosesnya lama tuh dari jam 1 siang sampai jam lama ya? Iya, lumayan lama dari sampai jam 5. Nah, saya itu dapat kamar berdua sama stranger ya, kita nggak kenal orang. Tapi dengan gejala yang sama. Nah, kalau saya itu waktu itu dapat di Tower 7. Nah, Tower 7 itu katanya yang semuanya itu yang gejala itu. Jadi kalau ada yang gejala dan tidak gejala itu dipisahkan? Dipisahin gitu. Nah, gimana sih kondisi Mas Putra selama berada di rumah sakit Wisma Atlet tersebut? Untuk kondisi sih alhamdulillah ya terus meningkat gitu ya, nggak ada yang meningkat membaik ya? Meningkat membaik kan, ada sih beberapa orang yang meningkat terus dia turun lagi terus dia meningkat lagi. Kalau saya sih alhamdulillah karena dibawa happy aja gitu ya, nggak dibawa stres. Orang di rumah juga saya setiap hari kontek-kontekan gimana, jadi nggak ada beban yang signifikan untuk merusak imun lah istilah katakan gitu. Kalau imun bahagia kan kita juga imun sehat kan harus kita bahagia juga gitu. Ada kegiatan-kegiatan tersendiri nggak sih selama isolasi di Wisma Atlet itu? Paling sih kalau pagi itu biasa tuh kita bareng-bareng jam 10 apa jam 9 tuh biasa jemur atau kita jogging. Ya layaknya kayak kita lagi tinggal di apartemen, kita suruh olahraga, suruh ini gitu. Benar. Terus kalau pagi nih kita mau ambil sarapan, nah kita tuh selalu namanya ditensi, selalu namanya Itu setiap hari ditensi? Setiap hari, setiap kita ambil makan. Itu kenapa ya kalau harus diperiksa tensi terus setiap hari? Ya mungkin fungsinya buat perkembangan. Perkembangan gimana nih membaik atau enggaknya ya? Benar banget. Gitu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Tumben siang-siang telepon. Iya, Bu. Kenapa? Aku kangen banget sama Ibu. Ibu juga kangen, Nak. Kok diam? Bu, Lebaran ini kayaknya aku nggak bisa pulang. Karena virus corona ya? Apa yang kamu putusin itu benar? Emangnya kamu yakin kalau kamu pulang nanti di jalan nggak akan ketular? Aku tuh nggak tega sama Ibu. Sepeninggalan Bapak, Ibu tuh apa-apa selalu sendiri. Udah, kamu yang sabar ya, Nak. Lebaran berikutnya pasti kita bisa berkumpul lagi. Kita masih bisa teleponan toh. Iya, Bu. Nanti kamu masak sendiri opornya ya, Duk. Nanti resepnya tak kirim ya. Nah, gimana sih Mas Putra pada saat itu bisa dinyatakan
sembuh dari virus COVID-19 ini? Untuk sembuh dari COVID-19 ini, saya ini pertama itu kan di Wisma, Mbak ya. Di Wisma itu kan jaraknya panjang banget nih. Saya itu namanya tuh kan kalau di Wisma itu ada namanya terapi obat. Nah, yang diistilahkan dari terapi obat itu dalam waktu 10 hari kita dikasih obat khusus. Tapi saya nggak tahu sih nama obatnya apa, tapi kalau vitamin sih saya pribadi itu paling saya minum vitamin C sama makan buah-buahan. Tapi kalau dari Wisma itu namanya ada multi mineral namanya Besavort. Nah, saya konsumsi itu di Wisma, yang dikasih di Wisma. Nah, kalau untuk saya dinyatakan negatif itu tuh jangkanya tuh panjang banget. Panjang ya? Panjang banget. Itu kalau boleh tahu selama berapa hari sih di Wisma Atlet? Kalau saya pribadi itu 14 hari. 14 hari ya? 14 hari di Wisma Atlet. Tapi ada nggak orang yang terpapar virus itu yang berada di Wisma Atlet itu yang lebih dari 14 hari? Teman kamar saya sendiri. Oh iya? Padahal kan kita sering bareng-bareng ya. Dan kalau dia itu masuk dengan Siti yang di atas saya. Nah, kalau Siti itu tuh saya jelasin dulu ya Mbak ya. Siti itu kan itu dia satuan buat si virus ini nih. Jadi kalau semakin rendah ya semakin memburu, kalau semakin naik ya semakin bagus. Nah, kebetulan tuh Siti saya cuma 17. 17. Nah, Sitinya ini 20. Tapi kenapa saya bisa duluan yang keluar? Nah, setiap orang kan punya imun yang berbeda ya. Punya imun yang berbeda. Bener. Jadi dan recovery-nya juga beda-beda ya. Banget. Padahal kita satu ruangan nih. Kita misalkan mau go food juga barengan. Oh iya. Mau kita olahraga kita juga olahraga barengan. Tapi dia nggak jogging sih. Kayak saya, kalau saya kan jogging. Cuma itu doang sih bedanya. Oh gitu. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Nah, obat atau vitamin apa sih yang diberikan selama Mas Putra berada di rumah sakit darurat Wisma Atlet tersebut? Yang saya tadi jelaskan sih, kalau saya dikasih banget nih dari Wisma Atlet itu ada beberapa obat. Setiap kali saya konsumsi obat itu ada 8 ya. Ada 8 itu udah termasuk vitamin. Kalau pagi 8, kalau siang 5, kalau sore itu 8 gitu. Jadi kalau yang saya dikasih 8 obat itu pagi ada waktu-waktunya tersendiri. Ada waktunya sendiri. Kalau 8 obat itu pagi sama sore. Makan malam, istilahnya makan malam. Jadi kalau siang itu cuma 5, kayak vitaminnya 2, obat 3 gitu. Nah, kalau GoFood itu kan apa ya? Kan abang Gojeknya nih, itu yang mengambil suster-suster perawat sana atau masnya yang sendiri yang ambil atau jadi gimana? Gini, jadi di Wisma Atlet itu sangat terima kasih banget sih sama pemerintah yang udah banget care sama virus ini, sama pandemi ini. Terima kasih banget buat pemerintah yang udah nyediain sarana untuk isolasi di tempat yang sebagus itu pelayanannya. Iya. Jadi tuh di situ itu saya pesan makanan ya. Saya kira juga saya ambil ke bawah. Ternyata itu makanan udah diantarin ke atas. Diantar ke kamar ya? Bukan di kamar. Jadi dikumpulkan di satu lantai. Nanti kita tinggal ambil di situ. Gitu. Jadi ada porternya sendiri. Jadi dari bawah tinggal jadi cuma ditinggalin aja terus nanti tinggal ambil. Jadi kita tulis alamat kita gitu di note di ojek online gitu. Jadi emang yang orang yang terkena virus ini emang nggak langsung berinteraksi sama perawat-perawat yang bekerja di sana ya? Iya benar. Nggak bersentuhan langsung. Nggak bersentuhan langsung. Terus kalau untuk ngasih makan dan ngasih obat gimana? Kalau ngasih obat kan mereka pakai APD ya pastinya ya. Oh pasti iya pasti. Pasti pakai APD. Kalau untuk ngasih makan kita tinggal ambil sendiri tuh. Jadi udah disediain gitu ya? Udah disediain. Jadi udah ada kotak gitu, meja gitu. Nanti kita tinggal ambil. Biasanya kalau ada yang pasien yang khusus misalkan alergi apa, makanan apa, itu udah ada namanya. Jadi kita didata gitu.
Nah, seperti yang kita tahu, orang yang terpapar virus ini di negara asal yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan, ada yang sampai kejang-kejang tuh. Nah, apakah selama Mas Putra berada di rumah sakit Wisma Atlet ada yang mengalami kejadian seperti itu nggak sih Mas? Atau itu hanya hoax aja atau gimana? Selama saya 14 hari sih saya nggak pernah nemuin namanya kejang-kejang kayak gitu ya. Ah, Nggak pernah sih, cuma paling ya paling parah deh kejadian paling parah itu ya yang paling Mas Putra lihat. menggigil, Oh, terus menggigil. sesak napas gitu sih. Itu mungkin dia punya riwayat penyakit tersendiri kali Iya ya. mungkin. Tapi kebanyakan umur-umur berapa sih yang orang-orang yang terpapar virus yang berada di Wisma Atlet tersebut? Kalau Mas Putra kan masih muda lah ya, masih muda di kita bisa lihat masih muda. Di umur 20-an itu banyak sih Mbak. Banyak ya? 20, 30 itu banyak banget. Saya tuh satu kamar sama umur 27. Nah, di sebelah kamar saya tuh ada juga keluarga, tapi dia keluarga yang dari Oh, ada yang satu keluarga iya, ada gitu. yang satu keluarga. Dan dia ngontrak di rumah, dipetakan gitu. Jadi makanya dia diisolasi di Wisma gitu. Banyak sih Mbak, kalau virus itu kayaknya sih nggak semua nggak spesifik umur sama enggak, pasti kan semua pasti kena sih. Tapi Mas Putra ada ngalamin sesak nafas nggak? Di hari kedua setelah saya masuk Wisma Atlet. Hari kedua itu Hari sesak kedua, nafas. Iya, sesak nafas. Sebelumnya emang ada riwayat penyakit asma atau gimana? Apa emang Riwayat. bawaan dari virus tersebut? Riwayat asma sih kayaknya udah lama banget sih saya asma sih. Oh, jadi karena terkena virus itu jadi terbawa lagi ya? Iya, mungkin. Jadi saya di Wisma Atlet itu pas lagi sesak napas itu pertamanya kan saya bangun tidur. Kok saya napas saya berat kan ya. Terus saya langsung kontak susternya kan, jadi kita ada satu grup gitu isinya satu lantai dan perawat. Jadi kalau ada komplain apa jadi ke situ Dan dia susternya langsung tuh langsung ke kamar, langsung buru-buru saya langsung dikasih uap gitu, terapi uap namanya. Oh gitu. Nah, selama di Wisma Atlet itu ada nggak sih peningkatan yang sembuh berapa orang dan yang meninggal berapa, itu Mas Putra lihat sendiri nggak? Kalau yang meninggal sih Itu setiap harinya ada atau gimana? saya sih nggak tahu ya kalau yang meninggal. Paling sih kalau barengan saya swab aja nih, saya swab terakhir untuk dinyatakan saya negatif itu, saya bersepuluh, cuma 3 orang doang yang boleh pulang. Baru 10 yang Mas Putra Saya swab kenal. 10 orang nih, Aha. yang boleh pulang tuh cuma 3 orang. Saya yang negatif sama 2 orang yang masih positif. Masih positif. Tapi nilai satuannya itu udah tidak menularkan lagi. Nah, selama 14 hari itu Mas Putra berapa kali swab test lagi itu? Saya 2 kali swab. 2 kali. 2 kali swab. Pas 2 kali, yang kedua kalinya baru dinyatakan negatif. Iya, baru Oke, negatif. baik. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar kepada orang lain. Ya, kembali lagi di Kupas Show. Nah, selama Mas Putra isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet itu, bagaimana sih keadaan keluarga di rumah yang positif? Kan seperti yang Mas Putra katakan tadi, ada salah satu keluarga yang terpapar virus COVID-19 juga. Nah, gimana tuh keadaannya? Jadi kan yang saya tuh di Wisma Atlet udah 2 hari. Nah, hasil ibu saya itu baru keluar di hari Rabu. Nah, hasil ibu saya itu positif dan keponakan saya positif. Tapi orang tua keponakan saya ini, balita ini, negatif. Jadi kan otomatis mereka tidur bareng segala macam kan pasti udah terpapar juga dong. Iya. Mungkin pas lagi di swab itu belum positif. Jadi ya satu keluarga saya itu ya di rumah aja. Oh, di rumah. Mereka iya. isolasi di rumah aja ya? Iya, di rumah. Tapi mereka akhirnya sembuh duluan atau Mas Putra duluan yang sembuh? Kebetulan sih saya duluan yang sembuh. Nah, pas saya di rumah juga saya
isolasi lagi nih di rumah Isolasi sih. lagi. Heeh, Gak 7 bertemu sama hari. ibu sama keponakannya Iya, dulu ya. benar. Oke, baik. Nah, gimana sih lingkungan di rumah Mas Putra pada saat keluarga yang terpapar virus COVID-19? Karena kan katanya ada rumor yang sampai dikucilkan, dijudge, atau lain-lain lah. Gimana tuh keadaannya di lingkungan? Alhamdulillahnya lingkungan kami tinggal ini sangat bagus ya, maksudnya misalkan kita kan lagi, istilah kata kan semua orang pasti bakal tinggal tunggu waktu aja nih untuk terkena virus ini kan. Nah, di lingkungan kami ini tuh bener-bener namanya care banget sama orang yang kena. Kayak ibu saya dikirimin setiap hari, setiap makan pagi, setiap makan siang, setiap malam. Ada aja ya yang ngirim. Pasti ada yang ngirim, entah itu Itu nanti tetangga sekitar? tetangga atau sekitar, dari keluarga yang lain? tetangga lumayan sekitar. Terus juga kadang-kadang kan mungkin dia nggak mau nganterin ke rumah dengan sendiri, terus dianterin pakai ojek online, taruh digantung di pagar gitu. Itu sering banget sih, hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Hampir setiap kali mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam tuh pasti keluarga saya kecukupan. Untungnya lingkungan pun menerima dengan positif ya, Iya, nggak sampai- yang mengucilkan atau menjauhi Iya, gitu ya. benar-benar sampai Karena ini kan sih. banyak orang yang sampai ngejudge kayak, ih ada yang kena COVID jadi menjauh gitu. Jadi Enggak. terkesannya kayak gimana gitu. Iya, nah banyak banget tuh yang saya juga dengar di Wisma, katanya sampai keluarganya dikucilin kayak gitu karena keluarganya ada yang Iya. positif gitu. Karena kan Malah- secara tidak langsung juga bikin mental si korban yang terkena virus itu jadi down kan. Iya, bener banget. Karena itu ngaruh banget gak sih kalau Iya, namanya juga pikiran. Setiap orang kali yang punya pikiran keluarga kan pasti kadang-kadang cemas apa gimana ya, pasti Iya. imun juga pasti turun sih Kak kalau gitu. Mas, aku mau balik ke pertanyaan awal nih. Itu pada saat Mas Putra dinyatakan positif itu langsung dijemput pihak dari Wisma Atlet menggunakan ambulans atau gimana? Jadi prosesnya itu saya kan baru dikabarin itu kan Minggu siang ya, hari Minggu siang saya dikabarin untuk dirujuk ke Wisma Atlet hari itu juga. Saya itu dikabarin jam setengah 12 siang dan harus siap-siap itu jam 12 siang. Jadi saya prepare untuk packing barang, packing segala macam kebutuhan saya untuk di sana tuh sangat singkat sekali nih kan. Iya. Pas saya bawa aja nih apa yang saya bisa bawa, saya bisa iniin. Nah, terus saya packing dari puskesmas, saya disuruh untuk ke puskesmas. Alhamdulillahnya sih, katanya sih ada banyak juga sih yang kata dijemput di rumah ya dengan ambulan. Nah, alhamdulillahnya. Berarti ke puskesmas dulu itu? Iya, saya ke puskesmas dulu, naik taksi online dengan protokol kesehatan yang saya pakai masker 4 lapis. Saya waktu itu punya masker cuma masker yang 3 play doang itu, masker medis yang biasa, ya warna hijau. Belum punya N95 karena kan itu waktu singkat banget untuk saya mikir ini itu Apa itu. aja yang mau Iya, dibawa ya? bener Karena banget. udah ke distrik panik lah Iya, ya. ke distrik panik untuk karena keluarga, karena lingkungan, itu saya belum kepikiran sama sekali. Jadi ya naik ojek online untuk puskesmas, dari puskesmas didata terus diantar ke Wisma Atlet gitu. Naik ambulan. Naik ambulan. Nah, selama di Wisma Atlet itu kayak untuk mencuci baju dan lain-lain itu Mas Putra lakuin sendiri atau ada orang yang khusus mencuci atau gimana? Pakaiannya Mas Putra. Jadi gini, di Wisma Atlet itu kita bener-bener kayak orang ngekos. Oh iya. Iya, jadi kita nyuci sendiri, terus kebetulan orang yang di rumah juga ngirimin barang kayak ember, kayak deterjen gitu-gitu tuh. Persiapannya juga udah dikirimin iya, ya? dikirim aja sih, terus kita nyuci sendiri. Nah kebetulan tuh kadang-kadang ada orang yang bekas pakai kamar kita sebelumnya, itu udah bikin jemuran segitu tuh pakai tali. Nah alhamdulillah kita tinggal jemur doang, nggak bikin gitu. Tapi ngerasa bosen gak sih selama di Wisma Atlet? Kalau dibilang bosen ya pasti. Selama 14 hari kan lumayan tuh ya? Pasti bosen. Nah kebetulan kan setiap orang beda-beda nih. Kita kan, kalau saya sendiri gampang berbaur kan sama orang baru. Ya kasihan itu sih yang nggak gampang berbaur sih.
gitu. Ada hiburan-hiburan tersendiri nggak Paling- kalau di Wisma Atlet tuh? Iya gitu, terima kasih banget buat pemerintah DKI banget nih yang udah saranain kita yang bener-bener fasilitas bagus banget, kayak ada wifi-nya juga, terus bersih, bisa jogging dengan yang layak gitu, jalanan bagus rata gitu sih. Nah, untuk kegiatan Mas Putra sendiri ini bekerja atau kuliah? Nah kebetulan saya tuh masih kuliah. Nah, selama di Wisma Atlet itu kan kuliah, pasti kan ada kegiatan kayak tugas kuliah, itu masih kuliah online nih kan? Iya masih kuliah. Itu gimana cara mengatasinya saat isolasi di Wisma Jujur, Atlet? waktu saya di Wisma Atlet itu saya untuk fokus ke mata kuliah tuh kurang ya. Iya. Karena ya satu pertama entah itu mental health kita terganggu apa gimana. Jadi ya kuliah tetap jalan tapi nggak terlalu fokus sih. Gitu. Oh, tapi tetap ngerjain lah ya. Iya Nah. benar. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, Mas Putra, tadi setelah kita udah berbincang sharing juga selama Mas Putra diisolasi di Wisma Atlet dan proses prosedur recovery-nya Mas Putra. Nah, sekarang ada nggak sih saran dan tips untuk pemirsa yang nonton nih di rumah untuk agar mencegah atau terhindar dari virus COVID-19? Ya yang pertama sih ya tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan gitu aja sih. Nah yang lebih spesifiknya lagi nih, misalkan kita udah nggak ngerasa nggak enak badan, udah mending kita di dalam rumah aja. Gak usah ke kantor, gak usah kemana. Yang penting kalau kita udah merasa nggak enak badan, udah di rumah aja, jangan dipaksain untuk ke kantor, dipaksain untuk beli makan atau apa. Kasihan orang lain yang di sekitar kita yang yang nggak terpapar virus itu, gitu. Jadi misalkan kitanya lemah, ya pasti kita yang kena, gitu Iya, sih. betul. Makasih banyak ya Mas Terima Putra kasih. udah berbagi ceritanya nih sama kita. Ya sama-sama. Nah, sekian informasi yang bisa saya dan Mas Putra berikan. Terima kasih banyak ya Mas Putra. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi di episode Kupas Show selanjutnya. Selamat malam. Preview.